Halo Bapak Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan pengelola dana BOS. Selamat datang kembali di channel Ludim Sirait. Kali ini saya akan membagikan sebuah aplikasi sederhana yang dapat membantu rekan-rekan bendahara BOS membuat surat pesan dan balasan surat pesan secara otomatis, di mana surat pesan dan balasan surat pesan ini merupakan bagian dari kelengkapan dalam pelaporan dana BOS yang biasanya diminta ketika kita melakukan rekon BOS. Mari kita lihat bagaimana bentuk aplikasinya. Bagi rekan-rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya serta tinggalkan pesan pada kolom komentar. Ini adalah tampilan aplikasinya. Yang pertama-tama kita lakukan adalah mengisi data sekolah, mulai dari data nama sekolah, nama kepala sekolah, NIP kepala sekolah, alamat di kecamatan mana sekolah itu berada, dan di kabupaten mana sekolah itu berada. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam penginputan pesanan. Maka kita harus klik pada tombol input pesan. Perlu diketahui, di dalam menginput pesanan kita lakukan dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan. Karena setiap barisnya, setiap baris ini dapat mewakili sebuah surat pesan dan sebuah surat balasan pesan. Aplikasi ini dapat memuat 100 surat pesan dan 100 surat balasan pesan dengan maksimal 25 item belanja pada satu surat pesannya. Untuk itu, cara pengisian item belanjanya diisi dari kiri ke kanan sejumlah item belanja yang dipesan. Seperti ini contoh Bapak Ibu, kita isi dulu nomor surat, kemudian lampiran, kalau tidak ada tinggal dikasih tanda strip. Kemudian setelah itu perihal surat, tanggal surat, nama rekanan. Jadi perusahaan apa, kemana kita akan memesan barang. Kemudian alamat rekanan ini alamatnya yang lengkap, dari jalan, nomor, dan kotanya. Kemudian kotanya. Lalu Bapak Ibu, pada kolom yang berikutnya ini adalah iteman belanja yang akan kita pesan. Di atas ini ada nama barang yang pertama, banyaknya, satuannya, harga satuannya. Kemudian kalau kita memesan lebih dari satu, kita tulis kembali ini nama barang kedua. Ini contoh nih, rak buku, jumlah yang kita pesan itu 12 buah, harga per buahnya 4.100.000. Misalnya ada lagi barang ketiga dan seterusnya. Silahkan diisi dari kiri ke kanan untuk mewakili satu surat pesan atau surat balasan pesan. Kalau satu surat sudah, kita bisa lanjut mengisi dengan surat kedua, surat pesan yang kedua, surat pesan yang ketiga, dan seterusnya sampai kita bisa mengisi
100 lembar surat pesan. Silahkan nanti diisi sampai dengan 100 lembar surat pesan. Nah, jadi jika kita belanjanya lebih dari 2 atau 3 item, di sini kita menyiapkan hanya 25 item belanja. Ada 25 Bapak Ibu, sini nama barang yang ke-25. Silahkan diisi kalau memang belanjanya itemnya lebih dari 25 buah, 25 macam. Silahkan diisi ke kanan, bukan ke bawah. Kemudian jika penginputan data pesanan ini telah selesai kita lakukan, kita bisa mencetak pesanan dengan mengklik pada tombol cetak pesanan. Nah, di sini Bapak Ibu tidak perlu lagi menulis atau mengotak-atik di bagian ini, karena bagian ini secara otomatis akan terisi dari pesanan yang telah kita buat. Nah, bagaimana caranya untuk mencetak pada bagian ini? Bapak Ibu tinggal klik pada tombol yang sudah saya buat ini. Ada tombol ke atas, ada tombol ke bawah. Jika kita ingin mencetak surat pesan yang pertama, maka cukup ini yang pertama, ini adalah surat pesan yang pertama, ada 22 item. Nah, 22 item, namun saya memberinya 25 nomor di sini. Maka yang kosong ini harus kita hilangkan supaya nanti surat pesannya akan rapi, tidak ada yang kosong seperti ini. Untuk itu caranya adalah Bapak Ibu, kita memang harus mengisi pada nomor yang di sini angka 25. Kalau untuk mengganti angka ini kita harus melihat pada jumlah barang terakhir yang kita pilih, yaitu 22. Di sini 22, berarti kita untuk menghilangkan yang 3 baris ini kita mengetikkan angka 22 pada kolom ini, 22 di enter, maka akan menghasilkan format seperti ini. Jadi hanya 22 barang ini yang akan di print, jadi yang kosongnya tidak terprint. Nah, namun Bapak Ibu pastikan setiap kali menggantikan nomor yang ke sini, misalnya kita mau mencetak yang nomor 2 ini, kita naikkan 1. Nah, kita harus melihat ininya harus isi 25 dulu, baru kita melihat sampai ke nomor berapa. Ini rupanya ada 24 item yang kita beli, maka setelah itu kita ganti nomor 25 nya ini dengan nomor 24, maka akan tampil yang tadi ada kosong 1 baris, sekarang tidak ada lagi, akan tersembunyi dengan sendirinya, sehingga surat pesan ini menjadi kelihatan sangat rapi. Nah, dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa tombol yang ini, angka ini harus dia selalu standby 25, karena dia akan menampilkan 25 baris di sini, 24, 25. Namun kalau kita akan menghilangkan yang kosong ini, kita hanya mengetikkan sejumlah barang yang kita belanjakan di sini, yaitu 24. Maka kita akan mengetikkan angka 24 di sini, sehingga yang 25-nya tidak nampak lagi, baris yang ke-25-nya. Coba kita lihat yang lebih sedikitnya, mungkin pada belanja item ketiga ini tadi ada. Nah, di item ketiga ini ada hanya 5 item. Berarti kita mengetikkan angka 5 di sini. 5, sehingga jadi yang kosongnya akan hilang secara otomatis, maka kita akan mencetak yang berisi saja. Kalau ini sudah dicetak, Bapak Ibu juga bisa langsung mencetak surat balasan pesan dengan mengklik tombol cetak balasan pesan. Ini adalah tampilan lembar cetak balasan pesan. Ini contoh cetak balasan pesan nomor 1 ya, surat balasan pesan nomor 1, ada 22 iteman belanja, namun ada 3 baris yang tidak terisi. Nah, sama seperti di surat pesan tadi,
karena dia 3 baris tidak terisi, yang 22 aja yang 22 item, maka kita perlu menginput angka 22 di bagian ini 22, sehingga secara otomatis nanti baris yang kosong di bawah tadi disembunyikan. Nah, ini kalau kita mencetak yang 22 item saja. Namun perlu Bapak Ibu ketahui, setelah kita menggantikan cetakan balasan surat pesan yang ingin kita cetak, misalnya yang nomor 2, karena ini kita tidak tahu berapa jumlahnya, maka angka ini harus dikembalikan lagi ke angka 25. Nah, setelah itu kita dragkan ke atas, kita lihat bahwa pada surat balasan pesan yang kedua itu ada 24 iteman belanja, jadi ada 1 yang kosong, maka kita ketikkan di sini 24. Nah, maka secara otomatis baris ke-25 tadi disembunyikan dan tidak ikut dicetak. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan bendahara BOS, perlu diperhatikan bahwa angka di sini harus dalam sebelum dipindahkan harus dalam keadaan angka 25. Kenapa demikian? Supaya kita tahu berapa jumlah angka maksimal item yang kita belanjakan, supaya kita bisa mengisikan nanti di kotak ini. Demikian tutorial cara penggunaan aplikasi surat pesan dan surat balasan pesan sederhana ini. Mudah-mudahan aplikasi ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu kepala sekolah dan bendahara BOS dalam melengkapi berkas-berkas pelaporan, dan aplikasi ini dapat Bapak Ibu download pada link yang saya siapkan pada deskripsi di bawah ini. Untuk rekan-rekan yang masih belum subscribe, silahkan di subscribe dan aktifkan loncengnya dan beri komen pada kolom komentar. Sampai jumpa dan terima kasih.